Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharani Askudi dari kelas C Arsitektur 2021 dengan NIM 551421063. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang sering salah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada tulat. Tulat yaitu hari ketiga atau hari setelah lusa. Jadi bukan besok lusa tetapi tulat. Yang kedua, orange. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa orange itu adalah sebuah warna, tetapi tidak dengan orange. Orange itu adalah nama dari sebuah buah. Yang ketiga ada lekas. Lekas ini masih belum akrab di telinga masyarakat. Nah, kata lekas itu sebagai kata peranan cepat. Jadi untuk saat ini mengatakan cepat sembuh bisa disebut dengan lekas sembuh. Yang keempat ada greget. Sering dianggap rasa marah ataupun kesal, tapi dalam KBBI greget diartikan nafsu, semangat, dan kemauan. Yang terakhir arsitektur. Nah, kata arsitektur di sini seringkali disalahartikan oleh masyarakat. Mereka menganggap bahwa arsitektur ini merupakan sebuah profesi, padahal arsitektur merupakan ilmu pengetahuan berupa ilmu bangunan, ilmu seni, ataupun ilmu-ilmu lainnya, di mana kita mempelajari tentang bagaimana merancang sebuah bangunan yang awalnya dari bentuk imajinasi kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk gambar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tobing Wisasi, Fakultas Teknik dari jurusan Arsitektur. Saya di sini ingin meluruskan kata-kata yang sering disalahgunakan oleh khalayak umum. Saya akan menyebutkan 5. Salah satu yang pertama adalah garang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata garang adalah kuat sekali. Contoh, garang bekerja. Arti lainnya dari garang adalah terik tentang panas matahari. Dan kata yang kedua adalah penat. Makna penat di KBBI adalah merasa letih sehabis bekerja keras dan sebagainya. Contoh, ia melepaskan penat sehabis bekerja. Ya, kata yang kedua ialah suasana. Suasana adalah hawa atau udara serta keadaan suatu peristiwa. Kata yang selanjutnya adalah pijar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pijar adalah percikan logam, besi, dan sebagainya yang menyala ketika ditempa. Arti lain dari pijar adalah percikan nyala merah kekuning-kuningan karena panas atau terbakar. Kata selanjutnya adalah malang. Menurut KBBI, kata malang adalah arti kata malang adalah terletak melintang. Contoh, habis badai atau batang dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Naniu dari kelas C jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kosakata yang jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan sering disalahartikan. Yang pertama adalah emosi. Emosi sering disalahartikan dengan marah. Padahal menurut KBBI, emosi merupakan suatu keadaan atau reaksi psikologis atau fisiologis seperti kesedihan dan kegembiraan. Yang kedua adalah ranu. Ranu memiliki arti sangat masak atau matang. Kata ini bisa digunakan untuk menyebutkan makanan atau buah-buahan, contohnya buah ranu. Yang ketiga adalah sanubari. Sanubari memiliki arti jantung hati. Kata ini bisa digunakan untuk menyebutkan kekasih atau buah hati. Yang keempat adalah kidung. Kidung memiliki arti nyanyian. Kata ini bisa digunakan untuk menyebutkan nyanyian atau puisi, contohnya adalah kidung malam. Yang kelima adalah kukila. Kukila memiliki arti burung. Kata ini bisa digunakan untuk menyebutkan berbagai macam burung, contohnya kukila elang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menjelaskan beberapa kata yang sering kali disalahartikan. Yang pertama, kata absensi. Kata ini sering kali disalahartikan sebagai kehadiran, seperti daftar hadir. Padahal dalam KBBI, arti dari kata absensi itu adalah ketidakhadiran. Yang kedua, kata acuh. Kata acuh sering diartikan tidak peduli, yang padahal dalam KBBI acuh artinya peduli. Yang ketiga, kata rubah. Kata ini sering digunakan dan disalahartikan sama dengan kata ubah. Padahal menurut KBBI, rubah itu berarti binatang berjenis anjing bermoncong panjang. Yang keempat, emosi. Emosi ini sering identik diartikan dengan marah. Namun dalam KBBI, emosi merupakan keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seseorang. Dan yang terakhir adalah kata tegar. Pada awalnya kata tegar berarti keras kepala, namun orang-orang salah dalam mengartikannya, yaitu menjadi kuat dan sabar. Ya, mungkin hanya itu saja penjelasan beberapa kata yang sering diartikan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ratuela dari jurusan arsitektur akan menjelaskan 5 kosakata yang masih disalahartikan oleh masyarakat. Nah, kosakata yang pertama itu ada rubah atau merubah. Rubah biasanya kita artikan sebagai menjadi lain atau berbeda dari sebelumnya. Sedangkan arti sebenarnya rubah itu merupakan hewan atau binatang bermoncong panjang, memakan daging, ikan, dan sebagainya. Berarti makna dari merubah itu menjadi rubah. Nah, terus apa yang benar? Nah, yang benar itu rubah atau mengubah. Nah, kemudian yang kedua itu ada emosi. Nah, emosi itu biasanya kita artikan sebagai marah. Nah, ternyata emosi itu merupakan keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seseorang, seperti gembira, senang, terharu, dan sebagainya. Jadi arti emosi itu tidak hanya marah. Nah, kemudian yang ketiga ada nol atau kosong. Kita biasanya mengartikan nol dan kosong itu sama. Ternyata nol dan kosong itu berbeda. Nol itu merupakan bilangan, sedangkan kosong itu merupakan tidak berpenghuni atau tidak berisi. Jadi jangan disamakan lagi. Kemudian yang keempat itu ada absen atau absensi. Absen itu biasanya kita artikan sebagai hadir, dan absensi itu biasanya kita artikan kehadiran. Ternyata artinya itu salah. Absen itu merupakan tidak hadir, dan absensi itu ketidakhadiran. Terus seharusnya apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan itu seharusnya presensi. Nah, presensi itu yang artinya kehadiran. Kemudian yang kelima itu ada motor. Kita biasanya menggunakan kata motor itu kita artikan sebagai kendaraan beroda 2. Sedangkan arti motor sebenarnya merupakan mesin yang menjadi tenaga penggerak. Nah, jadi motor itu biasa ada di blender, di pompa air, dan sebagainya yang mempunyai tenaga penggerak. Nah, jadi apa kata yang tepat yang biasanya kita harus gunakan untuk menyebut kendaraan beroda 2? Nah, biasanya itu kita harus gunakan tuh sepeda motor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Katili, kelas C, jurusan arsitektur. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kosakata yang masih belum dikenal luas oleh masyarakat dan kosakata yang masih disalahartikan oleh masyarakat. Yang pertama itu tetikus. Kata ini jarang digunakan oleh masyarakat, dan kata tetikus ini diartikan sebagai kursor komputer. Benda pengarah pointer ini diberi nama tetikus karena memang mouse, yang jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya tikus. Namun kata tetikus tersebut belum dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua yaitu trailer. Kata trailer secara umum dalam dunia perfilman yaitu merujuk kepada upaya promosi film melalui sebuah video. Tapi menurut KBBI, trailer tersebut yaitu
pengangkut barang besar atau berat. Yang ketiga, kerudung. Kata yang belum akrab dengan masyarakat yaitu kata tudung sebagai padanan kata kerudung. Jadi untuk menyatakan kerudung bisa juga disebut dengan tudung. Yang keempat yaitu tulat. Kata tulat ini sangat jarang digunakan oleh banyak orang dan masih banyak juga yang tidak tahu artinya. Jadi tulat dalam KBBI yaitu hari sesudah lusa atau hari ketiga setelah hari ini. Jadi jika hari ini hari Senin, maka tulat yaitu hari Kamis. Yang terakhir yaitu jengah. Arti kata jengah menurut KBBI yaitu malu, namun kata ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Jadi untuk menyatakan kata malu bisa digantikan dengan kata jengah. Demikianlah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Kadir. Di sini saya akan menyebutkan serta menjelaskan 5 kosakata yang masih belum sering digunakan secara meluas oleh masyarakat. Yang pertama, swakarya. Sering membaca atau nonton video do it yourself, kita punya kata baku untuk istilah hasil karyanya sendiri. Namun akhir-akhir ini terdapat pergeseran makna. Swakarya juga digunakan untuk merujuk pada wilayah desa yang melek teknologi dan pendidikan. Kedua, lasna. Iya, lasna ini kata dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing. Kamu familiar dengan kata panitia atau komisi bukan? Nah, lasna bermakna sama dengan keduanya. Yang ketiga, teyan. Kenal dengan kata donasi enggak? Nah, teyan memiliki makna yang sama. Mulai sekarang, saat kamu mengumpulkan donasi, amal, atau sumbangan, cobalah ganti dengan kata teyan ini. Keempat, sawala. Lagi musim ini sobat pintar, debat ahli kata serapannya. Kenapa enggak menggunakan kata sawala? Kamu juga bisa mengganti lomba debat atau kegiatan diskusi sekolah dan juga di kampus dengan sawala ini. Yang terakhir, candala. Kata yang cantik ini nih, sayangnya makna candala justru cenderung negatif, yaitu rasa rendah diri, rasa tak layak, bahkan lebih parah dari enggak pede. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalisa Manggia dari kelas Arsitektur C. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat ataupun belum digunakan secara meluas. Kosakata yang pertama yaitu antisosial. Banyak orang yang masih salah paham dalam mengartikan atau menggunakan istilah antisosial ini dan mengaburkan makna dari kata antisosial dan asosial. Padahal antisosial ini merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku yang mengabaikan hukum, melanggar hak orang lain, serta cenderung kriminal tanpa motif yang jelas atau logis. Sedangkan pengertian dari asosial yaitu terlihat pada orang-orang introvert. Seorang asosial sebenarnya bisa bergaul dengan baik, tapi mereka seringnya tidak tertarik dengan pergaulan. Selanjutnya ada kata kenes yang memiliki sinonim dengan kata cantik, centil, ganjen, geni, dan gemayu. Kata yang ketiga adalah sangkil. Kata ini berbunyi seperti ini. Misalnya nih teman-teman, ada sebuah kalimat yang berbunyi, kamu nggak sangkil, nggak mampus, banyak kerja, tapi dikit manfaat. Memang agak aneh, karena kita jarang memakai kata sangkil maupun mampus. Kita lebih sering menggunakan kata yang berbau asing, seperti efisien dan efektif. Kan udah kan, itu enggak. Sangkil berarti efisien, berdaya guna, sedangkan mampus berarti efektif atau berhasil guna. Contohnya, kita pengen produktif tapi lebih sering main HP atau rebahan misalnya. Nah, berapa banyak pekerjaan yang kita tunda? Kan gak mampus banget. Satu lagi nih, melakukan banyak hal tapi gak dapat apa-apa. Sama dengan gak sangkil, gak efektif. Kemudian kata yang keempat yaitu supir dan driver.
Kalau driver itu sekedar orang yang mengemudikan mobil, sedangkan supir itu orang yang mengemudikan mobil dan dibayar. Yang terakhir ada kata rahara yang merujuk pada perempuan, atau maknanya yaitu gadis yang sudah layak menikah. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah 5 kosakata bahasa Indonesia yang masih jarang digunakan secara meluas oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, kata puspas memiliki arti campur aduk. Yang kedua, kata hansa yang memiliki arti pekerjaan yang tertunda. Aksa yang memiliki arti jauh. Amirta yang memiliki arti abadi. Dan jumantara yang memiliki arti awang-awang langit udara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Majid. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang sering disalahartikan dalam masyarakat. Yang pertama, manasuka. Artinya, masuk dalam kata sifat adalah sesuka hati. Contoh, tugas itu diwajibkan tetapi manasuka saja. Yang kedua, untuk dan kepada. Untuk memiliki arti kata depan menyatakan bagi, bagian, sebab atau alasan. Kepada, kata depan untuk menandai tujuan orang. Yang ketiga, segitiga, segi tiga. Segitiga diartikan sebagai satu bidang yang berisi tiga, sedangkan segi, sisi atau garis pada tepi bidang, sedangkan tiga, bilangan yang dilambangkan oleh angka 3. Contoh, bangunan yang dibentuk dengan menggunakan 3 buah titik yang sebagai titik sudutnya dengan ruas-ruas garis. Yang keempat, saripati. Saripati adalah inti atau pokok yang terpenting dari sesuatu perkara, karangan, pembicaraan. Contoh, aku ingin hidup, ingin merasakan saripati hidup. Yang kelima, mara bahaya. Mara bahaya yaitu bencana, kemalangan, kesialan, malapetaka, dan musibah. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mara bahaya adalah berbagai bahaya. Contoh, hutan belantara yang dipenuhi dengan mara bahaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Manan. Saya di sini akan menyebutkan 5 kosakata bahasa Indonesia yang jarang digunakan atau selalu diartikan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu olahraga dan olahraga. Olahraga adalah suatu kegiatan fisik yang dikerjakan secara sistematik dalam rangka membantu perkembangan potensi jasmani dan rohani. Sedangkan olah adalah suatu proses kegiatan dan raga adalah badan atau tubuh. Yang kedua adalah sukarela atau sukarela. Pengucapannya adalah sukarela. Yang pertama, dengan kemauan sendiri, dengan rela hati. Contohnya yaitu mereka itu bekerja dengan sukarela. Yang ketiga adalah sedia kala atau sedia kala. Arti dari kata sedia kala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sedia kala yang semula, yang sudah, atau keadaan yang dulu-dulu, kesehatannya yang telah pulih. Apa sih? Yang ketiga adalah sedia kala atau sedia kala. Yang pertama, yang semula, yang sudah-sudah, atau keadaan yang dulu-dulu. Contohnya, kesehatannya telah pulih seperti sedia kala. Yang kedua, selalu seperti yang sudah-sudah atau sebagaimana biasa. Contohnya, Baginda pun sedia kala duduk menghadap Seri Batara bertunggu tunangan. Yang keempat adalah matahari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata matahari adalah benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatang terang dan panas pada bumi pada siang hari. Dan yang terakhir adalah sapu tangan atau selempai. Selempai adalah selembar kain atau berbentuk persegi yang digunakan untuk kebersihan pribadi, antara lain mengelap tangan, menutup mulut ketika batuk dan bersin,
membersihkan bagian luar mulut dan membuang ingus. Sedangkan sapu tangan itu sendiri bisa digunakan berkali-kali. Bila sudah kotor bisa dicuci, dikeringkan, disetrika, dan dipakai kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Sabila Kadir akan membacakan kosakata bahasa Indonesia yang jarang digunakan atau salah diartikan oleh masyarakat. Yang pertama, kata acuh. Bagi sebagian penutur, acuh itu berarti cuek dan tidak perhatian. Padahal menurut kamus, acuh itu peduli, hirau, ingat, indah, dan hisap. Kata kedua yaitu tegar. Pada kamus umum karya WJS Purwadarminta, kata tegar berarti keras kepala atau kepala batu. Namun entah mengapa kata ini bertambah makna yaitu tabah, kuat, atau sabar. Yang keempat yaitu kata geming. Kata geming termasuk yang sering salah tempat atau salah digunakan. Kata yang berarti diam dan tak bergerak dijadikan dalam satu kalimat. Yang kelima yaitu kata garang atau gahar. Garang memberikan nilai seperti seram, keras, tapi hal yang terucap malah kata gahar. Menurut KBBI, arti gahar jauh berbeda dengan contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu menggosok secara kuat. Kata gahar belum diakui sebagai kata resmi dan bersifat informal. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Firsarido. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu adalah kata wacana. Di sini kata wacana biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah rencana yang gagal atau omong kosong belaka. Tetapi dalam KBBI, arti sebenarnya dari kata wacana ini yaitu percakapan atau komunikasi yang verbal yang biasanya disebut dengan diskusi, pidato, ataupun khutbah. Yang kedua yaitu ada kata nyinyir. Di sini kata nyinyir biasa digunakan untuk menggambarkan seseorang yang suka menyindir atau berkata pedas dalam membicarakan orang lain. Namun kata nyinyir ini berarti atau dalam KBBI kata nyinyir ini berarti mengulang-ulang permintaan atau perintah dan juga biasanya diartikan dengan cerewet. Yang ketiga yaitu ada kata narsis. Kata narsis ini biasanya diartikan sebagai seseorang yang sangat percaya diri. Namun dalam KBBI kata narsis ini yaitu kata ilmiah dari sebuah tumbuhan atau tanaman yang berbunga. Yang keempat yaitu adalah kata diet. Kata diet ini biasanya diartikan sebagai seseorang yang menjaga pola makannya untuk menurunkan berat badan. Namun kata diet ini juga bisa diartikan dengan seseorang yang menjaga pola makannya untuk menaikkan berat badan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada kata egois. Nah, kata egois ini biasanya memicu atau merujuk pada sifat dari seseorang. Namun yang sebenarnya dalam KBBI kata egois ini merujuk pada orangnya bukan pada sifatnya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang sering salah diartikan oleh masyarakat. Kosakata pertama yaitu faktivius. Faktivius dengan fiksi atau fiktif maknanya memang terlalu jauh. Bedanya, faktivius berarti tidak asli atau tiruan. Bisa juga berarti mitos. Kosakata kedua yaitu visus. Visus berarti ketajaman penglihatan, yaitu seberapa jernih pandangan mata seseorang dalam melihat. Kosakata ketiga yaitu silakanta. Familiar dan baut, kasih pembesar punya nama yaitu silakanta. Kanta sendiri berarti kaca dengan dua sisi yang melengkung. Kosakata keempat yaitu ketaksaan. Ketaksaan berarti tidak jelas, bisa juga bermakna ganda. Nah, ketaksaan maknanya sama dengan ambiguitas. Kosakata terakhir yaitu
Nirmala. Nirmala adalah salah satu kekayaan bahasa kita yang berarti cacat tak tanpa celah, bersih, dan tak bernada. Sekian, terima kasih. Yang pertama, cabai bukan cabe. Cabe adalah bentuk tidak baku dari cabai, sehingga penulisan yang baku adalah cabai. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku, yang penulisannya sesuai dengan KBBI. Yang kedua, apotek bukan apotik. Kedua kata tersebut diserap dari ejaan asing yang sama, yaitu bahasa Belanda apotek. Sesuai dengan kaidah dan ketentuan penyesuaian ejaan asing ke dalam bahasa Indonesia, huruf E diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi E bukan I. Oleh karena itu, penulisan kata baku adalah apotek bukan apotik. Yang ketiga, abjad atau abjad. Bila mengambil rujukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata yang benar adalah abjad dengan huruf D. Kata abjad dengan huruf T bukanlah kata baku. Keempat, atlet bukan atlet. Atlet merupakan kata tidak baku dari atlet. Atlet adalah olahragawan atau yang mengikuti perlombaan, terutama pertandingan. Yang kelima, azan bukan azan. Menurut KBBI, kata yang benar adalah azan dan bentuk tidak bakunya adalah azan. Dalam penulisan sehari-hari, azan tanpa ada huruf D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzrat Perdana Ismail. Di sini saya akan membuat video tentang kosakata yang belum digunakan secara meluas oleh masyarakat, atau kosakata yang bisa dibilang jarang digunakan lah. Oke, gak perlu lama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada kata buhul. Makna buhul sama dengan ikatan atau simpul, persis seperti yang kamu buat pada seutas tali. Yang kedua ada kata bena. Kata bena ini paling mudah ditemukan pada karya sastra klasik, namun jarang ditemukan di novel atau cerpen kekinian. Nah, bena bermakna menarik. Yang ketiga itu ada kata ketaksaan. Nah, ketaksaan maknanya sama dengan ambiguitas. Yang keempat itu ada kata adarusa. Kata adarusa ini memiliki arti yang meminjam sesuatu tentang uang atau barang. Yang kelima itu ada cendramawa. Cendramawa ini memiliki arti hitam bercampur putih atau tentang warna bulu kucing lah. Nah, itulah tadi video tentang pembahasan kosakata yang jarang digunakan oleh masyarakat atau belum digunakan secara meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Triani Mohi. Saya akan menjelaskan tentang 5 kosakata yang seringkali disalahgunakan pada umumnya. Yang pertama, jeda. Kata jeda seringkali disalahartikan oleh sebagian orang, namun hal ini tidak sepenuhnya benar. Jeda artinya jarak ataupun berhenti sejenak, jadi bukan berarti berhenti sepenuhnya. Yang kedua, jihad. Kata ini sering kali disalahartikan oleh masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa kata jihad ini merupakan peperangan senjata darah ataupun kematian. Nah, padahal kata jihad ini merupakan bersungguh-sungguh dalam menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, nuansa. Banyak orang yang seringkali memaknai kata nuansa dan suasana dengan makna yang sama, namun dua kata ini adalah dua kata yang berbeda maknanya.
Nuansa adalah perbedaan yang sangat halus ataupun sangat kecil tentang warna, suara, kualitas, dan lain-lain. Sedangkan suasana adalah keadaan sekitar, sesuatu ataupun dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, cedera. Cedera selalu disalahartikan sebagai rasa sakit karena sesuatu kejadian. Tetapi dalam KBBI, cedera memiliki arti, yaitu perselisihan atau pertengkaran. Yang terakhir atau yang kelima, anarkisme. Ketika terjadi tindak kekerasan dari pihak manapun, orang-orang seringkali menyebutnya sebagai anarkisme ataupun tindak anarkisme. Namun, hal ini pula adalah hal yang keliru. Anarkisme adalah paham yang menentang setiap kekuatan, negara, teori, politik yang tidak menyukai adanya peraturan ataupun undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadita Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kosakata yang masih salah diartikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah suit. Kata suit juga sering disalahartikan, yang makna sebenarnya adalah cara mengundi dua orang yang dengan dadu jari untuk menentukan siapa yang menang. Tapi di zaman sekarang banyak orang yang menganggap kata suit adalah bunyi peluit atau bunyi siulan. Yang kedua adalah julid. Julid juga disalahartikan. Sebelumnya istilah julid banyak disebut sebagai singkatan dari jujur sulit. Namun ada juga pernyataan yang menjelaskan bahwa julid sebenarnya berasal dari kata Sunda yakni bin julid, artinya iri dan dengki. Keluar atau keluar. Keluar mengartikan aktivitas, sedangkan keluar itu mengartikan tampak. Yang keempat adalah gawai. Gawai atau penanti elektronik atau mekanik. Gawai juga diartikan sebagai gadget. Yang kelima adalah sukacita atau sukacita. Sukacita adalah senang hati, sedangkan sukacita adalah bahagia. 1. Mantan. Banyak yang menganggap kata mantan adalah bekas pujaan hati atau bekas pasangan. Akan tetapi, kata mantan di sini adalah bekas pemangku jabatan. 2. Saltik. Banyak yang belum tahu apa itu saltik. Saltik adalah salah ketik. 3. Pisus. Pisus adalah ketajaman mata. Kata ini banyak digunakan di kalangan medis atau kesehatan. 4. Fiat atau deal. Contoh kesepakatan oleh kedua belah pihak bisa menggunakan kata fiat atau deal. Yang kelima, saujana, sejauh mata memandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arfandi dari Teknik Arsitektur. Ingin menjelaskan 5 kosakata yang masih salah digunakan oleh masyarakat. Kata pertama adalah cedera. Cedera atau cidera adalah istilah yang sering kita jumpai dalam bidang keolahragaan. Penulisan yang benar adalah cedera. Arti kata cedera adalah perselisihan, pertengkaran, cacat, luka akibat kecelakaan. Kata kedua, andalan. Arti kata andalan adalah orang yang dapat dipercayai atau yang dapat diandalkan. Yang ketiga, jeda. Kata jeda sering digunakan biasanya di dalam pertandingan. Arti kata jeda adalah waktu berhenti. Yang keempat ada kata pantang. Pantang adalah hal yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kata raya. Penggunaan kata raya yang benar adalah bagian yang besar tapi terbatas pemakaiannya, seperti alam, jagat, badak, hari, jalan, purna, dan rimba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Mufraniahu. Saya akan membahas materi mengenai kosakata bahasa Indonesia yang jarang digunakan
atau disalahartikan oleh masyarakat. 5 kata di samping kata yang selama ini digunakan namun memiliki kekeliruan dan sampai saat ini masih digunakan oleh beberapa oknum untuk berkomunikasi. Kata pertama yaitu kata duka cita. Duka cita memiliki artian yaitu suatu perasaan kesedihan hati dan kesusahan hati. Kata ini memiliki makna yang sama namun ada satu kekeliruan pada saat pengucapan ataupun penulisan kedua suku kata ini, yang mana kata duka cita dibaca maupun banyak diucapkan dengan bersambung atau tidak adanya pemisahan antara kedua kata tersebut. Yang baik dan benarnya yaitu pelafalan duka cita diberi sebuah jeda antara kedua kata tersebut. Kata kedua yaitu kata pengen. Sebenarnya kata pengen yang sering diucapkan memiliki kesalahan. Yang baiknya diucapkan yaitu pengen. Pengen sendiri memiliki makna menginginkan sesuatu. Kata ketiga yaitu risiko. Kata ini banyak diucapkan dengan risiko yang memiliki pelafalan pengucapan yang keliru. Kata ini benarnya diucapkan dengan risiko. Risiko sendiri memiliki makna akibat yang kurang menyenangkan. Selanjutnya, kata sekedar. Kata ini sering beredar pemakaiannya dengan pengucapan sekedar, biasa. Namun, kata yang baik serta sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini disebut dengan sekadar. Kata terakhir yaitu hembus. Satu kata ini sering dimaknai dengan perasaan kekesalan, namun sedikit berbeda dengan penangkapan artian dalam KBBI. Makna sesungguhnya kata ini yaitu renyah atau pergi, dan biasanya kata hembus sering dikatakan atau diucapkan dengan hembus, namun yang disahkan oleh KBBI yaitu penyebutan hembus tanpa adanya penggunaan huruf H di depan. Sekian materi dari saya untuk pembahasan materi tentang kosakata yang disalahartikan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila Traktima, saya dari kelas C Arsitektur. Di sini akan menjelaskan kenapa saya memilih kosakata tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, silahkan atau silakan. Kamu lagi datang ke suatu tempat, sering tidak sih melihat kalimat seperti silahkan masuk? Berhubungan sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya, kamu harus koreksi karena tulisan yang tepat adalah silakan. Alasannya, dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silahkan, namun ada kata sila memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus, aktivitas atau aktivitas. Nah, penulisan kata ini ada pengecualian. Mungkin kamu sudah mengecek di kamus KBBI bahwa hanya menemukan kata dasar aktif, jadi kamu menulisnya dengan tulisan aktivitas. Tapi yang benar sebetulnya adalah aktivitas. Yang ketiga, praktek atau praktik. Praktek daripada praktik sama dengan sebelumnya. Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris Prancis. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran IC atau IC, maka perubahan yang tepat ke penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk menulis yang benar adalah malapraktik. Bukan. Yang keempat, analisa atau analisis. Kalau lagi menulis ilmiah, pernah tidak kita menggunakan kata analisa atau analisis? Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu analisis.
Dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran Yesus berubah menjadi ISIS. Jadi dicatat yang benar adalah analisis, bukan analisa. Yang kelima yaitu nasihat atau nasihat. Kata ini berasal dari kata kerja nashaha yang berarti khaslah sah, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Yang tepat adalah nasihat. Sekian dari saya penjelasan untuk kosakata yang saya pilih. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf juga. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti Abdullah dari kelas C dengan NIM 5514210778. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 kosakata. Yang pertama, kantor pos. Kantor pos adalah tempat mengirim surat, paket, dan sebagainya dengan pos. Yang kedua adalah toko. Definisi toko adalah tempat menjual barang atau benda khusus seperti makanan, buku, baju, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah restoran. Restoran atau disebut juga rumah makan adalah tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk pembeli. Yang ketiga adalah bengkel. Definisi bengkel adalah tempat memperbaiki mobil, motor, sepeda, dan sebagainya. Yang kelima adalah terminal. Terminal adalah tempat menunggu, naik atau turun bagi penumpang kendaraan umum, misalnya bis kota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurullah Hinusi dari kelas C dengan NIM 5514210079. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang selalu disalahartikan di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu pantau. Arti kata pantau menurut KBBI adalah pantau nomina ikan kecil berperut buncit yang hidup di air tawar. Sedangkan dalam kata kerja memantau, menengok, menjenguk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu riang. Arti kata riang menurut KBBI adalah senang, gembira, riang. Di sini menunjukkan sebuah kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu bobrok. Menurut KBBI, bobrok selalu diartikan dengan kata rusak atau bejat. Sedangkan dalam bahasa gaul sekarang, bobrok sudah tidak bernilai negatif lagi, selalu diartikan dengan sifat nyeleneh, konyol, atau seseorang yang menghibur. Dan yang keempat, warganet. Sebagai pengguna internet, kita tentu sudah sering mendengar kata-kata seperti warganet maupun netizen. Dua kata tersebut memiliki arti yang tidak jauh berbeda, yang bisa dipahami oleh banyak pengguna internet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Andriawan. Di sini saya akan menyebutkan 5 kosakata bahasa Indonesia yang jarang digunakan atau selalu diartikan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu kategori atau kategori. Kata kategori adalah bentuk tidak baku dari kata kategori, sehingga penulisan yang benar adalah kategori. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu kata karena atau karena. Kata karena adalah bentuk tidak baku dari kata karena, sehingga penulisan yang benar adalah karena. Penulisan kata yang dapat disebut juga dengan kata baku, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, kata komplit atau komplit. Kata komplit tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan kata komplit ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang benar adalah kata komplit. Arti kata komplit adalah lengkap, genap,
dan tidak kurang suatu apapun. Yang keempat yaitu teknik atau teknik. Bila dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan mengetahui bahwa kata yang benar adalah teknik, merupakan ejaan lama yang sudah tidak digunakan lagi dalam bahasa baku saat ini. Kata yang benar dan baku adalah teknik. Yang kelima yaitu nampak atau tampak. Yang benar adalah tampak, yang merupakan kata baku adalah tampak. Kata nampak sudah tidak dianggap baku lagi sejak aturan penulisan baru atau tidak diresmikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahwan Rizky Ramadan dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang sering disalahartikan di masyarakat. Yang pertama ada galon. Galon biasa kita dengar sebagai tempat penampungan air. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat menampung cairan, bensin atau liter. Yang kedua ada kata ubah. Ubah ini sering disalahartikan. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ubah seekor hewan berjenis anjing. Jadi kata yang tepat digunakan yaitu mengubah. Ketiga ada absensi. Absensi ini sering disamakan dengan daftar absen. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, absensi berarti ketidakhadiran. Yang keempat ada garang. Garang biasa disamakan dengan kata gahar, padahal artinya sangat jauh berbeda. Garang berarti marah, ganas, dan emosi. Sedangkan gahar berarti menggosok kuat-kuat supaya bersih. Yang terakhir suasana. Kata suasana sering disamakan dengan kata nuansa, padahal artinya sangat jauh berbeda. Suasana lebih mengarah ke lingkungan yang dianggapnya berbeda, sedangkan nuansa lebih ke variasi bangunan yang bernuansa Nusantara. Dan terima kasih.